Ya, hari ini sebelum kita memulai pelajarannya, ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Silakan. Jason, Alpa kenapa? Jason, Alpa. siapa lagi? Godwill. Godwill kenapa? Sakit. Itu saja? Masa Israel. Israel. Kalista. Ya, Kalista dan Israel kenapa? Sakit. Sakit juga. Memang lingkungan atau cuaca sekarang ini kurang bersahabat ya. Jadi tolong jaga kesehatan baik-baik. Jangan karena hujan kamu senang main hujan terus pulang hujan-hujan. Akhirnya sakit dan tidak ikuti pelajaran di sekolah. Ya. Nah ini ibu mau tanya dulu. Yang lalu materi sebelum ini, pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di mana? Atau adakah yang masih ingat? Kita membahas tentang apa di pertemuan sebelumnya? Kebutuhan manusia. Kebutuhan Hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia. Ya, apa-apa saja kebutuhan hidup manusia? Kebutuhan primer. Sekunder, tersier. Kebutuhan primer contohnya apa? Kebutuhan Kebutuhan yang harus dipenuhi. Berarti tidak boleh tidak. Itu kebutuhan utama. Apa saja? pakaian. Makanan. Apa lagi? Tempat tinggal. Pakaian. Ya. Berarti kalian masih ingat materi ya. Jadi di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang manusia, diri kita dan keluarga. Setelah itu kita belajar tentang lokasi tempat tinggal ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenal atau berkenalan dengan lingkungan sekitar kita. Nah, lingkungan sekitar kita itu ada apa saja? Ada yang tahu? Coba sekarang ibu ajak semua berdiri. Berdiri. Nah, coba kita amati di sekitar lingkungan kita. Lingkungan sekolah kita lihat keluar. Coba. Semua lihat di luar. Sudah? Sudah lihat? Duduk kembali. Kira-kira apa saja yang ada? Bunga, apa lagi? Hewan apa saja? Burung, apa lagi? Awan yang indah. Ya, luar biasa ya. Jadi itu bagian dari alam sekitar kita. Jadi ketika kita ada dalam sebuah lingkungan, nah otomatis kita akan berinteraksi. Sekarang kita akan belajar bagaimana itu manusia berinteraksi dengan alam atau lingkungan. Ya. Sebelum itu, ini ibu punya pertanyaan. Kira-kira ini apa? Ini pot bunga berisi apa? Ini batu. Siapa yang bisa mengutarakan apa perbedaan antara kedua media ini? Satu orang ya, angkat tangan. Iya, yang satu makhluk hidup, yang satu benda mati. Iya, tepuk tangan untuk. Ada lagi yang lain? Jadi semua sepakat ini adalah makhluk hidup dan benda mati. Ya, sekarang ibu mau tanya, coba ciri-ciri yang membedakan antara keduanya. Sekali kan makhluk hidup dan benda mati. Sekarang yang membedakan apa ini? Batu. Berarti yang benda mati yang mana? Berarti batu tidak berkembang. Ya. Terus kalau ini
hidup ya. Biasa nanti kita akan belajar juga di IPA. Itu ada biotik dan abiotik. Tapi hari ini kita hanya berkenalan dengan alam. Jadi apa yang ada di sekitar kita. Ya, jadi sebelum kita masuk di sini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu tentang menjelaskan konsep pemahaman tentang sejarah perkembangan bumi, sumber daya alam, interaksi manusia dengan alam, dan isu kerusakan lingkungan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu baru kita merancang solusi. Jadi solusi apa kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan di sekitar kita. Ya, sebentar baru kita belajar ya. Ya, ini. Pernah kalian mendengar tentang biotik dan abiotik? Sudah kan ya? Terus bagaimana sejarah perkembangan bumi? Sudah didengar itu? Sejarah perkembangan bumi. Jadi bumi dari mulai dia bertumbuh, tidak langsung dia mulai dia terbentuk, tidak langsung dengan ada makhluk hidup. Ya, jadi tidak langsung ada makhluk hidup. Dia melalui berbagai proses. Perkembangan ini. Terus, apa yang kalian ketahui tentang sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tepuk tangan untuk kita lanjut. Untuk membawa kita semua sudah duduk dalam kelompok ya? Ya. Yang lalu. Untuk membawa kita ke diskusi kelompok, Ibu akan menampilkan sebuah video. Untuk menyayangi lingkungan sekitar kita ya. Berbicara tentang lingkungan, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya dibandingkan keberadaan manusia itu sendiri loh. Lalu kita buktikan dengan mencari tahu sejarah lingkungan alam berdasarkan geologi. Lingkungan alam dimulai dari zaman Archeozoikum. Zaman ini diperkirakan ada kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini suhu bumi masih sangat panas, sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan teman-teman. Selanjutnya zaman Paleozoikum. Zaman ini diperkirakan ada kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini sudah ditemukan makhluk hidup, namun masih bersatu ya teman-teman. Perkembangan lingkungan yang ketiga kita bisa melihat dari zaman Meso ya, karena hewan reptil besar sudah mulai muncul seperti dinosaurus teman-teman. Perkembangan lingkungan yang terakhir, energi yang disediakan di alam dapat dimanfaatkan oleh manusia loh. Misalnya aliran sungai. Aliran sungai ini dimanfaatkan misalnya untuk pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga, sebagai tempat untuk beraktivitas. Lingkungan hidup yang baik akan menjadi tempat untuk beraktivitas yang menyenangkan. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti berinteraksi dengan orang lain, sehingga membutuhkan tempat yang layak untuk bersosialisasi di masyarakat ya teman-teman. Yang keempat, menjadikan tempat tinggal yang nyaman. Lingkungan hidup dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan aman bagi makhluk hidup. Karena itu, kita harus selalu menjaga kelestariannya agar kehidupan di dalamnya dapat berlangsung dengan baik ya. Kerusakan lingkungan seperti apa sih yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita? Yang pertama, pencemaran sungai. Pencemaran sungai merupakan salah satu bentuk dari pencemaran air yang membuat sungai menjadi terkontaminasi dan kehilangan fungsinya ya teman-teman. Pencemaran bisa terjadi karena kurangnya rasa tanggung jawab dari manusia, seperti membuang sampah sembarangan, sehingga mengakibatkan air sungai menjadi kotor serta merusak ekosistem di sungai ya teman-teman.
Yang kedua adalah pencemaran udara. Kerusakan lingkungan berikutnya yaitu banjir. Banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Banjir umumnya terjadi karena hujan yang berlebihan atau tersendatnya aliran sungai akibat sampah yang menumpuk teman-teman. Ya, Semua silakan lihat nilai KPD yang sudah baru yang baru dibagikan. Di situ ada 5 pertanyaan, toh? Kelompok 1 kerjakan untuk kelompok 1. Kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 5 sama itu. Nomor 4 nomor 5. Sebentar kita saling tukar informasi. Bisa? Ya, silakan dikerjakan kalau bisa secepat. Ayo, kerja di kartu yang ibu bagi. Kerjakan langsung. Langsung di kartu yang ibu bagi. Ini nomor 2 toh. Contohnya dalam tulis nama kelompok.
terjadi karena apa? Karena orang membuang sampah sembarangan. Ya, kelompok 4, 5. Interaksi manusia dengan alam itu bagaimana? Bentuk interaksinya. Jaga alam agar kita bersinar. Kelompok terakhir. Jangan menebang pohon sembarangan. Ya, sekarang ibu kasih kesempatan kepada kelompok 1 untuk membacakan hal itu. Yang lain silakan dengar. Kelompok 1 silakan. Ya, tepuk tangan untuk suaranya agak keras ya, supaya teman-teman bisa dengar. Dengan kelompok 2. Kelompok 3. Dengar jangan kasih biasanya deh. Interaksi manusia dan pengaruh terhadap alam. Manusia berinteraksi dengan alam dengan cara beraktivitas di alam seperti menanam pohon, merawat dan menjaga lingkungan. Manusia juga sering menanam tumbuhan seperti sayur mayur, buah-buahan dan sebagainya demi kelangsungan hidup mereka. Dengan berinteraksi dengan alam, manusia dapat menghasilkan makanan dan kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Manusia juga membuat rumah menggunakan tumbuhan, yaitu pohon. Jadi, dengan berinteraksi dengan alam, kita dapat menghasilkan semua benda untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ini adalah pengaruhnya yang positif. Ada beberapa manusia yang berinteraksi dengan alam dengan cara yang salah, yaitu menanam pohon lalu mereka tidak menanam kembali. Akibatnya, hutan menjadi gundul dan menyebabkan terjadinya longsor. Selain itu, ada juga yang membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan banjir. Ini adalah pengaruhnya yang negatif. Marilah kita menjaga lingkungan bersama agar tetap bersih dan sehat. Sekian dari kelompok kita. Penyebab utama kerusakan lingkungan adalah sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti industri, transportasi, dan deforestasi yang berlebihan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah polusi, pencemaran udara, air, dan tanah akibat limbah industri, asap kendaraan, dan limbah plastik. Deforestasi, penebangan hutan secara liar yang menyebabkan hilangnya habitat flora dan fauna, serta bencana alam seperti banjir dan longsor. Perubahan iklim, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia yang menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global yang berdampak pada naiknya permukaan air laut, hilangnya keanekaragaman hayati, kepunuhan spesies tumbuhan dan hewan akibat hilangnya habitat dan aktivitas manusia lainnya. Sekian dari kelompok 4, terima kasih.
Bisa. Dipahami dengan mudah atau sulit? Dengan mudah? Ya. Jadi Ibu berharap tidak saja kalian omong saja, tapi bisa benar-benar dipahami. Bagaimana belajar dengan Ibu hari ini? Apakah senang? Syukurlah. Mudah-mudahan jangan hanya mulut saja yang bilang, tapi hati ada jengkel setengah mati. Tidak Pak? Iya. Jadi pertemuan kita sampai di sini. Pertemuan kita yang akan datang kita akan belajar tentang berkenalan dengan lingkungan masyarakat. Jadi pertemuan kita yang akan datang kita akan berkenalan dengan lingkungan masyarakat. Jadi sebelum itu Ibu ingin kasih tugas. Kita sudah belajar tentang sampah plastik tadi. Nah tugas ini adalah bagaimana kalian dapat menghasilkan satu karya dari daur ulang sampah plastik. Bisa kan? Nah, satu kelompok satu saja. Jadi mau buat bunga, mau buat apa sudah terserah. Pertemuan berikut dikumpulkan. Bisa kan? Sekian, dan untuk mengakhiri Ibu minta satu orang untuk berdoa.